Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, Ibu ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru. Nah, tentunya anak-anak sudah kenal ya sama Ibu ya. Ibu adalah Ibu Siska. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang materi geografi. Anak-anak 2 tahun yang lalu sudah belajar banyak istilah, banyak pengetahuan tentang geografi. Nah, di kelas yang terakhir ini di paket C, materi yang pertama adalah tentang konsep wilayah. Wilayah itu apa sih ya? Coba kita ingat-ingat. Bedanya wilayah pertanian, wilayah perumahan, wilayah perkebunan, wilayah perhutanan, kemudian ada wilayah Jabodetabek, ada wilayah Joglo Semar. Itu bedanya apa sih? Oke, kita belajar dulu ya. Setelah kita belajar ini, anak-anak akan tahu apa bedanya. Yang pertama, wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan-kenampakan yang bersifat khas, dan kenampakan itulah yang membedakan daerah itu dengan daerah yang lain, yang membedakan wilayah itu dengan wilayah yang lain. Nah, wilayah itu secara konsep dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah formal. Wilayah formal ini dicirikan dengan homogenitas atau dengan keseragaman kenampakan. Misalnya adalah kesamaan fisik. Kesamaan fisik ini bisa berarti kesamaan secara topografi, secara vegetasi, ya, secara litologi atau bebatuannya yang menyusun. Contohnya, kesamaan fisik secara topografi, wilayah dataran rendah. Contohnya lagi, wilayah pegunungan, wilayah dataran tinggi. Ya, itu adalah contoh dari kesamaan fisik topografi. Kemudian ada lagi kesamaan secara vegetasi. Vegetasi berarti tanaman yang tumbuh di wilayah itu. Misalnya wilayah persawahan, kemudian wilayah pemukiman, ya. Kemudian ada wilayah perhutanan, wilayah perkebunan. Nah, itu masuk dalam kesamaan fisik. Perumahan tadi juga masuk dalam kesamaan fisik ya. Kemudian ada kesamaan sosial budaya. Contohnya adalah mereka mempunyai budaya yang sama. Misalnya di Jawa Tengah, mereka mempunyai budaya, bahasa aslinya adalah bahasa Jawa. Kemudian di wilayah Jawa Barat memiliki kesamaan, bahasanya adalah bahasa Sunda. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region, dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan. Contohnya adalah Jabodetabek. Mereka mempunyai hubungan ya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian Joglo Semar juga, Jogja, Solo, Semarang, itu juga seperti Jabodetabek. Jadi banyak pekerja yang dari Semarang ke Jogja atau sebaliknya. Kemudian ada juga yang rumahnya di Depok tapi kerjanya di Jakarta. Nah, itu kan mereka saling berhubungan. Nah, itu termasuk dalam wilayah fungsional. Oke, anak-anak, karena sudah kelas 12, anak-anak harus rajin belajar mandiri di rumah. Anak-anak harus sering membaca buku dan modul untuk persiapan ujian. Oke, pertemuan pertama ini Ibu cukupkan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.